Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang bertanggung jawab untuk mendukung pembangunan dan pengelolaan sektor industri serta perdagangan di Jawa Timur. Dalam bidang operasionalnya, dinas ini terdiri dari berbagai unit kerja. Salah satu unit pelaksana teknis atau UPT yang berada di bawahnya yaitu UPT Pengembangan Mutu Produk dan Teknologi Kreatif atau UPT PMPTK Surabaya. Selain itu, Disperindak Prof Jatim dan UPT PMPTK Surabaya juga memiliki aset berupa Jawa Timur Information Technology Kreatif atau JITC Surabaya. JITC Surabaya adalah ruang kreatif di bawah UPT PMPTK Surabaya yang menjadi wadah kolaborasi bagi industri kecil menengah atau IKM, startup, dan masyarakat umum. Yang mana saya juga diamanahi untuk branding JITC Surabaya dengan cara membuat konten video promosi yang menarik sesuai dengan target audiens. Selanjutnya, terdapat kegiatan rutin yang dilakukan selama saya magang di Disperindak Jatim, yaitu apel pagi setiap hari Senin, upacara setiap hari besar nasional, dan senam pagi pada hari Jumat. Selain itu, terdapat kegiatan administrasi seperti menyusun surat, laporan, makalah, polisi brief, dan membuat nota dinas. Kegiatan lain yaitu mengunggah dokumen SNI ke website SI Start dan membuat konten promosi terkait kemudahan aksesibilitas berbagai dokumen SNI di website SI Start. Selanjutnya, membantu proses fasilitasi merek IKM. Saya bertugas untuk cek klasifikasi merek dengan web SKM dan Mebiso, kemudian untuk cek nama merek menggunakan web Jumbomark untuk skala nasional dan WIPO untuk skala internasional. Selain itu, saya juga turut melengkapi beberapa berkas pengajuan dan input ke web Kemenkumham untuk pendaftaran hak paten merek. Kemudian, terdapat juga fasilitasi foto dan video produk milik IKM untuk menunjang pemasaran serta penjualan produk IKM melalui konten digital. Selanjutnya, membantu proses sertifikasi halal dengan cara melengkapi 7 berkas, yang mana dalam proses melengkapi berkas tersebut, semua bahan baku yang digunakan oleh IKM harus dicek kehalalannya melalui web BPCPH dan LPPOM MUI. Kemudian, terdapat kegiatan pasar murah dalam rangka pengendalian inflasi dan ketahanan pangan Jawa Timur tahun 2025. Terdapat banyak stand, minuman, makanan, sembako, dan berbagai kebutuhan rumah tangga yang dijual dengan harga yang murah. Selain itu, saya juga mengunjungi IKM CV Armet Agro yang memproduksi organoni, yaitu sari buah mengkudu yang sudah difermentasi dengan proses yang steril dan terjamin sesuai cara pembuatan obat tradisional yang baik atau CPOTB. Selanjutnya, kunjungan ke IKM PT Truli Natural Organik yang memproduksi kaldu jamur, kecap manis kelapa, dan gula kelapa organik dengan merek Juragan Rempah. Selanjutnya, kunjungan ke PT Golden Omega Indonesia yang memproduksi Sopo Ngiro, yaitu minyak omega yang kaya akan omega 3, omega 6, dan omega 9. Minyak omega ini merupakan hasil ekstraksi dengan metode cold press dari kacang saza inci yang dapat ditanam di pekarangan rumah maupun di lahan yang luas. Kacang saza inci merupakan kacang yang memiliki banyak manfaat dan dapat diolah menjadi berbagai macam produk seperti beras omega, kapsul minyak omega, teh dari daun kacang saza inci, kacang kulit oven, dan juga tepung tinggi protein. Selain itu, saya juga turun lapang ke kelompok tani desa Sambi Gede, Banjarjo, Gunung Ronggo, dan Patok Picis untuk mengetahui lebih dalam terkait proses budidaya, penanganan panen, dan pasca panen hingga distribusi dan pemasaran tembakau. Kemudian, saya juga turut berpartisipasi dalam rangkaian program akselerator bisnis. Program ini dimulai dengan fokus group discussion yang membahas tentang skema akselerator bisnis yang akan dijalankan. Selanjutnya adalah pitching. Kegiatan ini dihadiri oleh 6 startup yang siap melaksanakan pitching di depan juri. Dilanjutkan dengan kegiatan bisnis matching yang menghadirkan 3 startup terpilih dan 3 perusahaan yang akan melakukan pemetaan peluang kerjasama strategis dengan para startup tersebut. Kemudian, puncak dari rangkaian program ini adalah Gebiar Startup 2025 yang menghadirkan 150 peserta dan 12 startup terbaik yang siap berkompetisi di babak final untuk memperebutkan gelar juara.